Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget, tapi sering banget kita lupain. Kesehatan ginjal. Kita akan bongkar 3 jenis makanan yang mungkin aja jadi menu favorit Anda, tapi ternyata diam-diam bisa membebani ginjal kita loh dalam jangka panjang. Oke, yuk kita langsung bahas aja. Coba deh, pernah ngerasa nggak? Kok gampang capek ya, padahal nggak ngapa-ngapain? Atau mungkin sering banget kebangun tengah malam cuma buat ke toilet? Nah, ini bisa jadi loh, sinyal-sinyal halus dari tubuh kita yang ada hubungannya sama kesehatan ginjal. Yuk kita cari tahu lebih dalam. Sebelum kita bedah makanannya, ayo kita kenalan dulu sama pahlawan super di dalam tubuh kita ini, ginjal. Mungkin kita cuma nganggap ginjal itu sebagai penyaring biasa, padahal perannya itu jauh lebih besar dan vital dari yang kita bayangin. Coba bayangin deh, ginjal itu kayak markas besar yang super canggih di tubuh kita. Kerja nonstop 24 jam. Dia nyaringin darah dari racun, ngatur cairan biar seimbang, bahkan dia juga ikut andil ngatur tekanan darah dan produksi sel darah merah. Keren banget kan? Tanpa ginjal, sistem tubuh kita bisa kacau balau. Nah, ini nih, bagiannya agak serem teman-teman. Masalahnya, kerusakan ginjal itu seringnya diam-diam, nggak ada gejala yang jelas di awal. Tahu-tahu, pas ketahuan, fungsinya udah turun jauh. Makanya, pencegahan lewat makanan itu jadi kunci utamanya. Terus, apa sih biang keladinya? Nah, kita bisa lihat di sini, pemicu utamanya itu kayak diabetes dan tekanan darah tinggi. Dan coba tebak, dua-duanya itu erat banget hubungannya sama, iya betul, apa yang kita makan setiap hari. Ini bukti nyata kalau makanan punya pengaruh gede banget ke ginjal kita. Oke, sekarang kita masuk ke menu utama kita. Siapa aja sih 3 tersangka yang diam-diam ngumpet di piring kita? Siap-siap ya, karena beberapa di antaranya mungkin bakal bikin Anda kaget. Pelaku pertama, dan ini mungkin yang paling kita duga ya, adalah gula yang berlebihan. Dan ini bukan cuma soal gula pasir di kopi atau teh loh, tapi semua jenis gula tambahan yang sering banget kita konsumsi tanpa kita sadari. Nah, lihat deh perbandingan ini. Yang di kolom gula tersembunyi, itu yang bahaya. Minuman kemasan, saus-sausan botolan, bahkan yogurt aneka rasa yang kelihatannya sehat, itu isinya gula semua. Waktu kita konsumsi ini kebanyakan, tubuh kita itu kerja rodi buat ngeluarin insulin. Nah, proses inilah yang kalau terus-terusan terjadi, lama-lama bikin ginjal kita capek dan terbebani. Lanjut ke ancaman nomor 2, karbohidrat olahan. Tahu kan, makanan yang ngasih kita energi instan? Nah, sayangnya, di balik itu ada tagihan yang harus dibayar sama kesehatan kita, terutama ginjal. Roti tawar putih, mie instan favorit kita semua, kue-kue kering, semua ini kan dari tepung yang udah diproses habis-habisan. Tubuh kita itu nyerapnya cepat banget, yang bikin gula darah langsung melonjak tinggi. Dan lagi-lagi, ujung-ujungnya maksa tubuh produksi insulin ekstra. Kebayangkan kalau tiap hari begini, ginjal kita bebannya kayak apa. Dan sekarang, yang ketiga. Ini nih yang mungkin paling nggak kita sangka. Karena ini adalah kombinasi makanan yang enak banget dan sering banget kita makan. Apa itu? Kombinasi spesifik antara karbohidrat tinggi ditambah protein atau lemak. Coba lihat daftarnya, relate banget kan? Bakso yang ada tepungnya, iga bakar yang dilumurin saus manis, ayam teriyaki, es krim, bahkan kerupuk. Ternyata kombinasi semacam ini bisa ngehasilin senyawa yang bikin sel-sel ginjal kita kerja lembur, lebih keras dari biasanya. Kalau ini jadi kebiasaan, ya risikonya jadi makin besar. Oke, jadi apa sih benang merah dari ketiga makanan tadi? Kenapa mereka ini berbahaya? Jawabannya ada di satu kata kunci, resistensi insulin. Yuk kita bedah sedikit apa itu. Jadi, gampangnya gini. Bayangin insulin itu kayak kunci buat ngebuka pintu sel, biar gula bisa masuk jadi energi. Nah, kalau kita terus-terusan ngebanjirin tubuh pakai gula, lama-lama kunci ini jadi dol. Sel-sel kita jadi cuek, nggak mau ngerespons lagi. Akibatnya, gula jadi numpuk di darah. Tubuh jadi panik, terus produksi insulin lebih banyak lagi. Jadilah lingkaran setan yang akhirnya ngerusak pembuluh darah kecil, terutama yang ada di ginjal kita yang super sensitif itu. Oke, cukup ya ngomongin yang serem-serem. Sekarang kita fokus ke solusinya. Kabar baiknya adalah langkah-langkah buat melindungi ginjal kita itu sebenarnya simple banget dan bisa kita mulai dari sekarang juga. Ada 3 langkah praktis nih. 1. Mulai sadar dan kurangi gula tambahan dan karbohidrat olahan. 2. Ganti itu semua dengan makanan yang kaya nutrisi. Perbanyak sayur, buah yang nggak terlalu manis, dan rempah-rempah. Ini isinya fitonutrisi, kayak tameng buat tubuh kita.
Dan yang ketiga, kalau makan protein, pilih yang alami dan minim proses, misalnya ikan atau telur, bukan sosis atau nugget. Ini benar-benar fondasi utama buat jaga ginjal kita. Nah, ini penting banget. Sering kan kita dengar kalau protein itu jahat buat ginjal? Kutipan ini ngejelasin dengan pas banget. Sebenarnya bukan proteinnya sendirian yang jadi masalah, tapi keseluruhan pola makan kita, terutama pola makan yang udah bikin gula darah dan tekanan darah tinggi. Itulah musuh yang sebenarnya. Jadi setelah kita bahas semuanya, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Dari 3 langkah simpel tadi, kira-kira mana nih yang paling mungkin buat Anda mulai hari ini? Nggak usah 3-tiganya langsung, pilih satu aja dulu dan berkomitmen. Percaya deh, ginjal Anda di masa depan bakal berterima kasih banget sama keputusan kecil yang Anda buat hari ini.